Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Isni Yuniar. Saya adalah calon guru penggerak angkatan kelima dari SDN 1 Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Saya akan mendemonstrasikan kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Baiklah, saya akan membacakan sebuah puisi yang menggambarkan nilai-nilai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Bangkit Pendidikan oleh Isni Yuniar. Secercah harapan terbuka, bergerak menuju perubahan, terlepas dari kebelengguan, berakhir dalam waktu penantian. Berputarlah sesuka hati, temukan jati diri, teguhkan nilai-nilai kemanusiaan dalam menggapai keselamatan jiwa. Tunjukkan kebaikan, bangkitkan prakarsa, semangat pantang menyerah menuju kebahagiaan raga. Saling berbagi kasih, saling berbagi ilmu, saling menggugah semangat, ciptakan rasa kebijakan dalam menyongsong masa depan. Pendidikan pada zaman kolonial. Pada zaman kolonial, lembaga pendidikan hanya diperuntukkan untuk kalangan-kalangan tertentu saja. Pada zaman kolonial, pendidikan yang diberikan hanya berupa membaca berhitung biasa saja. Itu pun nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan kolonial. Berangkat dari hal tersebut, Ki Hajar Dewantara kemudian pada tanggal 3 Juli 1992 mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang diberi nama Taman Siswa dengan nama Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan jiwa dan kebahagiaan raga setinggi-tingginya, baik sebagai insan individu maupun sebagai insan masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, saya menganalogikan pendidikan sebagai suatu sistem pernapasan pada tubuh manusia, di mana setiap organ yang menyusun sistem pernapasan memiliki fungsi dan karakter yang berbeda. Misalkan hidung dengan tenggorokan atau dengan paru-paru, memiliki perbedaan bentuk dan fungsi. Begitupun dengan anak-anak yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Kemudian dalam tempatnya, misal hidung dan mulut terus berfungsi dalam siklus bernafas sesuai dengan fungsinya masing-masing di dalam tubuh. Sama halnya seperti anak akan terus bergerak dan berkembang sesuai dengan kodrat keadaan. Setiap organ pernapasan berjalan sesuai dengan tempat dan fungsinya masing-masing, dengan tujuan yang sama untuk bernafas. Sama halnya seperti anak, bebas bergerak sesuka hatinya, namun tetap tujuannya yaitu untuk mencapai nilai-nilai kemanusiaan. Supaya proses pernapasan tetap sehat dan berfungsi, tentunya kita harus jaga dan kita rawat dengan penuh rasa. Sama halnya seperti anak-anak, dalam proses pendidikannya harus terus dijaga dengan rasa, dengan semangat dan serta dorongan.
Berdasarkan analogi tersebut, bahwasannya proses pendidikan itu didasarkan kepada dua hal penting. Yang pertama, pendidikan didasarkan pada kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, pendidikan diberikan ketika diberikan di tempat pegunungan atau daerah pegunungan, tentunya akan berbeda dengan proses pembelajaran di daerah pantai. Begitupun dengan kodrat zaman. Pendidikan harus beriringan dengan perkembangan zaman, di mana pada saat pendidikan saat kolonial berbeda dengan pendidikan pada saat setelah kemerdekaan. Yang kedua, pendidikan berdasarkan trilogi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutuweri Handayani, di mana di depan kita harus memberikan contoh yang baik dan suri teladan yang baik. Di tengah kita memberikan motivasi, memberikan semangat untuk menciptakan suatu karya atau karsa, sedangkan di belakang kita mendorong atau memotivasi. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan yang kita lakukan di sekolah. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, di mana benih kita ibaratkan sebagai anak, sawah kita ibaratkan sebagai tempat untuk persemian atau lembaga pendidikan, petani diibaratkan sebagai guru, di mana ketika petani menanam benih-benih tersebut, kita akan tahu benih itu akan bertumbuh dengan bagus atau tidaknya itu tergantung kepada petani itu sendiri. Ketika kita akan menanam padi, tentunya ilmu padi akan berbeda dengan ilmu menanam jagung. Sama halnya seperti pendidikan. Ketika kita memberikan pendidikan kepada anak, harus disesuaikan dengan karakteristik dari anak tersebut. Ketika kita memberikan ilmu kepada anak, tidak bisa memaksakan kehendak kita. Hasil dari relevansi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu tumbuhnya budi pekerti dari anak. Apa itu budi pekerti? Budi pekerti terdiri dari dua kata, yaitu budi dan pekerti. Di mana budi diartikan sebagai pikiran, rasa atau menghaluskan rasa, dan karsa yaitu kemauan untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan pekerti adalah tenaga. Jadi budi pekerti adalah merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, proses pendidikan anak harus berlangsung secara holistik. Dengan demikian akan menciptakan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga dengan budi pekerti yang baik dan menghasilkan insan-insan individu yang bijaksana dalam menjalani kehidupannya baik sebagai insan individu maupun sebagai insan masyarakat. Demikian penjelasan mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mari kita sama-sama majukan pendidikan di Indonesia dengan terus melakukan perubahan-perubahan dan inovasi-inovasi sesuai dengan motivasi pelatihan guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, menggerakkan. Adapun motivasi dalam diri saya pribadi yaitu dari diri, oleh diri, untuk diri, dan orang lain. Kemudian teruslah bergerak sehingga gerakanmu akan meninggalkan jejak untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.